Dusun Teraju, sebuah dusun kecil dan terpencil jauh di pedalaman hutan Kalimantan. Jalan utamanya sempit, penuh lubang, sehingga menyulitkan aktivitas. Jembatan yang menghubungkan antar kampung pun rusak, sulit dilalui. Sebagian warga di Dusun Teraju masih tinggal di rumah sederhana, berdinding kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Masyarakat Dusun Teraju masih menanam padi secara tradisional, dengan cara menugal di ladang berpindah. Penghasilan utama mereka datang dari menoreh karet, dari getah yang mengalir setiap pagi. Namun, saat musim hujan tiba, getah tak lagi bisa mengalir. Penghasilan pun terhenti. Bila ada uang, mereka tak punya tempat menyimpan. Sebagian hanya diselipkan di sela-sela dinding rumah, hingga habis dimakan rayap. Di bawah bantal, Indai Luni menyimpan uangnya. Namun malam itu hujan deras. Ia hanya bisa menggenggam sisa yang tinggal sedikit karena sebagian rusak. Uwe Indai menatap rak-rak kosong. Dulu penuh barang dagangan, kini habis tak bersisa. Sementara itu, ia juga harus merawat cucunya yang sedang sakit. Apai Lamang masih tinggal di rumah sederhana, yang sebenarnya sudah tak layak huni. Saat hujan deras turun, atap yang lapuk tak mampu lagi menahan air, hingga rumah kecil itu basah kuyup. Atap rumahnya bocor di mana-mana. Mereka terpaksa tidur berdesakan di pojok dapur untuk mencari tempat yang kering. Apai Alwi pun mengalami nasib serupa. Ia tinggal di rumah reot yang miring ke kiri. Anaknya yang sakit hanya bisa terbaring lemah di pelukan ibunya. Dan hanya bisa pasrah. Apai Laja sering diliputi kesedihan. Hingga kini listrik belum masuk ke kampungnya. Namun anak-anaknya tetap rajin belajar, dengan semangat yang tak pernah padam. Setiap malam, mereka bertahan dengan cahaya redup dari pelita, meski mata mereka perih dan sakit. Di tengah kesulitan itu, sebagian warga mencoba bertahan dengan mengadakan arisan. Namun, masalah muncul ketika ada yang membawa kabur uangnya. Pertengkaran pun terjadi. Warga saling debat, bahkan saling menuduh. Hingga suatu ketika, di tengah kesulitan dan harapan yang hampir pupus, datanglah kabar yang mengubah hidup mereka. Petugas koperasi datang membawa spanduk bertuliskan, CU Cahaya Harapan. Dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Mereka menjelaskan koperasi, cara bergabung, dan manfaatnya. Warga mendengarkan dengan penuh penasaran, bertanya satu persatu dengan semangat dan antusias. Sosialisasi demi sosialisasi dilakukan di dusun itu. Warga diberitahu bahwa CU bukan sekadar lembaga simpan pinjam, melainkan juga sebuah gerakan perubahan bagi kehidupan dusun. Uwe Indai kini menjadi anggota CU, wajahnya bahagia seakan mendapat harapan baru. Meski ragu, Apai Lamang akhirnya ajukan pinjaman rumah. Uwe Indai mendapat pinjaman warung. Dan beberapa warga mulai mengikuti untuk menjadi anggota dan mengajukan pinjaman. Mereka datang ke kantor CU dan disambut dengan ramah oleh petugas. Masyarakat didampingi oleh petugas CU di lapangan. Arisan yang dulu kerap menimbulkan masalah kini diganti dengan tabungan koperasi yang dikelola secara transparan. Mereka pun diberi bekal pengetahuan dan pelatihan tentang CU, agar mampu menata harapan dan masa depan bersama. Dusun itu tampak lebih hidup dan penuh semangat baru. Dulu Apai Keling sering mengeluh motornya yang tua. Kini ia tersenyum bahagia karena bisa membawa panen dengan kendaraan baru. Warung Uwe Indai kini selalu ramai. Ia juga menyediakan sarapan, serta menjual kain dayak. Warga senang berbelanja, sebab senyum dan keramahan Uwe selalu menyertai setiap dagangannya. Berkat kredit Union, Uwe Indai kini menyaksikan usahanya tumbuh dan berkembang. Kini, satu persatu warga mulai membangun rumah dengan dinding bata dan atap genteng. Apai Laja merasa lega melihat anak-anaknya belajar di bawah cahaya listrik. Warga pun bersyukur, sebab melalui pinjaman di CU sehingga dapat memasang listrik di rumah mereka. Dengan mata berbinar,
Indai Luni menatap buku tabungannya. Warga tak lagi resah mencari tempat untuk menyimpan uang. Dari tabungan itulah, akhirnya membuat Indai Luni bisa membuka usaha jahit kecil di rumahnya. Ketika hasil panen melimpah, stok padi melimpah. Mereka tidak hanya memikirkan tentang diri sendiri. Mereka tidak bingung tentang penjualannya. Butiran padi itu tidak menumpuk sia-sia, tapi didistribusikan kepada kelompok dan komunitas koperasi lainnya. Menukarnya dengan produk hasil panen dari kelompok lainnya. Tidak ada sistem pasar yang menekan. Tidak ada tengkulak yang menindas. Yang ada hanya jaringan kerjasama, solidaritas antar koperasi. Dusun yang dulu sunyi, kini hidup. Semua orang beraktivitas dengan penuh harapan. Kampung yang dulu gelap, kini lampu-lampu menyala, menerangi setiap sudut-sudut malam. Motor lalu lalang di jalan, menambah keramaian suasana desa. Anak-anak berangkat ke sekolah dengan riang dan senyum yang cerah, secerah masa depan mereka. Warung-warung buka di pagi hari, membawa semangat baru di setiap sudut desa. Koperasi hadir, sungguh mengubah semuanya. Bagaikan mentari yang memberi sinarnya, cahaya di ujung desa, bersama menabung harapan, bersama meminjam masa depan.